Berjumpa lagi dengan saya dalam edisi kuliner ke Kerawang. Saya lagi menuju Kerawang. Saya ingat jadinya dulu masih kecil, saya sering banget dibawa sama papa saya ke kota ini. Karena memang ada saudara yang tinggal di Kerawang. Dan dulu kota ini terkenal sebagai lumbung padi. Tetapi sekarang sudah berkembang menjadi pusat industri otomotif, IT, elektronik dan sebagainya. Sehingga nggak aneh kalau di Kerawang ini ada begitu banyak pabrik-pabrik atau usaha-usaha yang berkembang. Nah, untuk bernostalgia saya kembali ke kota Kerawang setelah puluhan tahun tidak pernah kemari, dan apa yang saya lihat pasti berbeda. Hari ini kami sengaja untuk berburu kuliner di tempat ini. Karena sudah waktu makan siang, kami langsung menuju cus ke rumah makan Pepes Jambal Haji Dirja yang terkenal enak katanya. Nah, saya penasaran, jadi kita mau makan di sini yang menjual aneka macam pepes di tempat ini. Yuk, kita mau coba masuk ke dalam. Hai, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kami berangkat ke Kerawang. Ya, khususnya ke Kerawang Timur, ingin berburu kuliner. Karena menarik, di Kerawang ada juga banyak kuliner-kuliner yang masih tradisional tapi rasanya sudah oke loh. Saya ada di rumah makan Pepes Jambal. Ya, rumah makan Pepes Jambal namanya saja sesuai dengan restorannya, tentunya aneka pepes dijual di tempat ini. Menemani pepes pesen juga sayur asem, ada karedok, ada tempe goreng, dan yang nggak lupa ini lalapannya. Ya, lalapannya ada ketimun, ada daun singkong. Nah, ini tentunya tahu ini. Apa ini namanya? Ini terong, ya, tapi terong hijau, terong kecil, bukan terong ungu. Ketimun biasa, selalu lalapan, ada kacang panjang. Tapi saya tertarik, sempat tanya tadi sama pegawai di sini, ini daun apa ya? Saya belum pernah coba daun ini, juga jarang lihat. Ternyata ini daun beluntas, katanya daun beluntas. Rasanya seperti apa? Saya coba ya. Ya, rasanya wangi-wangi tapi tidak sewangi kemangi. Ya, bagi penggemar lalap boleh coba, tapi yang nggak suka lalap mungkin bilang nih nggak enak gitu ya. Kalau makan lalap tentunya harus dengan sambal, menambah nikmat. Sambalnya saya mau coba dulu karena ini sambalnya hijau. Biasa kan sambal merah, tapi ini sambal hijau, pasti dari rawit, campuran rawit. Saya coba dulu supaya tahu enak atau enggak. Weh, sambalnya wangi, terasinya berasa banget. Cukup pedas kalau buat saya, tapi bagi penggemar cabe mungkin bilang nggak pedas. Nasinya nasi timbel, tapi bukan nasi timbel komplit di mana ada teman-temannya. Dia jual di sini ada nasi merah, nasi timbel, nasi putih. Kami ingin makan nasi timbel, yaitu nasi yang dibungkus dengan daun pisang, sehingga nanti keharuman dari wanginya daun pisang ini biasanya meresep ke nasi. Ya, sehingga enak rasanya. Wah, nasinya juga pulen nih. Pepes. Saya buka dulu pepesnya, ini pepes ayam, rasanya pepes ayam. Betul, pepes ayam. Coba ya bumbunya doang. Rasa kunyitnya. Kunyitnya sama daun salamnya. Ya, terasa banget sih. Ada 3 pepes, saya masih coba buka semua. Karena memang warung ini menyajikan aneka pepes. Ikan peda. Nah, wanginya peda kan khas. Ini ikan peda, pepes ikan peda. Biasa ikan pepes peda, biasanya peda itu asin ya, tapi ini nggak asin loh. Saya tadi tidak berani makan pepes peda karena biasanya asin.
Tapi ternyata saya salah, pepes pedanya tidak asin. Nah ini oncom, pepes oncom. Pepes oncomnya dikasih lenca. Pepesnya rasanya juga enak, ada rasa manisnya, pahit-pahit dari lencanya. Karena lenca menurut saya enak walaupun pahit. Dan ini pepes teri sepertinya dikasih kelapa. Di sini benar-benar aneka pepes yang mungkin beda dengan apa yang dibayangkan oleh saya. Biasanya pepes teri kan asin, pepes peda asin, tapi ternyata enggak loh. Dan ini satu pepes lagi yang terakhir. Saya pesan pepes jambal. Betul. Ikan jambalnya seperti kayak ayam. Saya hampir keliru karena rasanya juga seperti ayam. Jadi memang gak heran namanya rumah makan pepes jambal. Yang direkomen memang jambalnya. Minumannya juga saya pesan kelapa muda. Karena ini siang hari, cuaca cukup panas. Dan jarak tempuh Jakarta kemari tadi lebih dari 1 jam. Jadi kita mau makan dulu. Kita mau ngisi dulu perut kita dengan makanan yang ada. Baik, Anda juga boleh menikmati makanan Anda di rumah Anda, tentunya masing-masing selera tentunya boleh berbeda. Oke. Ini cucunya dari pemilik. Namanya siapa? Aku Dewi. Ini Dewi. Saya tuh tadi sempat nanya, ikan pepes jambal itu kan di sini khas. Kok tebel banget isinya ya? Sepikir saya jambal itu jambal roti kalau kita orang Jakarta. Ternyata bukan ya. Ya. Jambal itu ikan patin, ikan tawar patin. Jadi kalau orang Karawang itu bilangnya ikan jambal, tapi kalau orang Jakarta, orang luar Karawang bilangnya ikan patin. Jadi ikan tawar, bukan ikan asin, ikan jambal itu di kita. Oh, ini cucu jadi udah ke generasi 3. Wah, udah lama ya, tahun berapa ya? Ini dari tahun 86. 86. Di Walahar pusatnya. Oh, Walahar. Kalau ini cabangnya Ini di cabang Kosambi. Kosambi. Apa sih yang menjadikan Kiat sukses? Lihat suksesnya, Hmm. menjaga rasa dari generasi pertama ibu. Oh. Jaga rasa. Jadi tetap dijaga ya rahasia rempahnya, bumbu-bumbunya ya. Memang enak sih. Toko kue oleh-oleh Kerawang, tapi lucu namanya toko kue Denpasar. Saya pikir tadi toko kue Denpasar di Bali, ternyata di Kerawang ya. Nah, saya tanya kue khas Kerawang itu yang banyak orang kenal adalah semprong. Apa khasnya semprong Kerawang? Khas Karawang tuh dari bentuk dari rasanya tuh berbagai macam-macam gitu rasa variannya, terus khasnya gitu. Ada rasa pisang, wijen, ada durian, ada nangka. Oh, aneka banyak. rasa. Ada Jadi aneka varian gitu. topping lah ya istilahnya Ya, ya, toppingnya topping. beda-beda. Ada durian, ada Ada. wijen, macam-macam. Ada nangka. Ini opak. Opak Ini ketan. opak. Oh, saya ngerti deh. Kalau kelapa tuh kan bisa diambil, diperes, diambil airnya jadi santan. Ya. Ini dia. Ya. Sedangkan kalau kelapa Dari ada kelapanya juga. kelapa parutnya, kelapanya yang dipakai jadi ini. Oke. Nah, sama ini goluk ijing yang khas Karawang, ada isinya nanas. Oh. Ini dari Dengklok. Dari Dengklok. Ya, sama ini kue cincin sama dari Dengklok juga. Dengklok. Ya. Sama ini juga ya. Beda dengan Jawa ya. Ini beda. Nah, kenapa bedanya dengan? Ini lebih renyah rasanya gitu. Gurih. Dibanding sama yang lain. Pakai terasi ya ini. Pakai. Yang dari Jawa memang nggak pakai terasi. Nggak tahu juga. Ada yang pakai kadang nggak ya. Oh, tapi kalau Kerawang khusus terasi ya. Hah? Bisa. Itu apa? Kawista. Kawista apa tuh? Wajib kawista.
Oh, ini buah kalista dijadikan kawista. Iya. Kawista dibuat kayak dodol ya? Ya, kayak dodol. Kayak dodol, Tapi macam orang dodol. bilang lagi top, ada yang bilang wajib kayak gini. Oke, namanya macam-macam. Ya. Sebutnya ada yang bilang wajik, ada yang lempok. Ya, kalau saya bilang dodol. Ya. Orangnya kita mau beli, mau cicip, kita mau bayar. Jadi kita boleh merasakan kue khas oleh-oleh dari Kerawang. Saya nggak tahu rasanya karena juga baru mau coba. Ya, oke. Terlihat suasana yang cukup ramai di Kerawang Barat, pusat kota dekat alun-alun. Kerawang memang adalah kota yang sedang membangun. Jadi kita melihat bagaimana bangunan-bangunan yang ada saat ini sudah cukup ramai. Nah, tadi kami sempat mencari beberapa makanan yang katanya enak, yaitu seperti es wali kota, wisata kuliner. Tapi ternyata setelah kami mencari-cari sekian lama, bahkan sempat nyasar-nyasar loh, ternyata sudah tidak ada lagi atau sudah ditutup. Mungkin sejak pandemi, sehingga banyak tempat-tempat di Kerawang yang sudah tidak lagi berdagang. Cuaca mendung, bahkan gerimis mulai turun, dan hari juga sudah sore menjelang malam. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Tapi sebelumnya tentunya kami perlu mengisi perut kami dengan makan malam. Dan restoran yang kami tuju adalah sebuah restoran Alam Sari. Kuliner Kerawang, akhirnya saya mendapatkan banyak oleh-oleh untuk kita bawa pulang. Ya, yang saya beli tadi adalah opak, ya, opak ketan. Biasanya kan opak itu bukan dari ketan, biasanya dari singkong. Tapi ini di Kerawang opaknya dari ketan. Dan namanya lucu, disebut opak kembung. Kenapa? Karena besar, jadi kembung. Dan ini opaknya dari ketan juga, tapi namanya opak krikit. Ini opak krikit. Bedanya, kalau ini dari santannya, kalau ini dari kelapanya. Saya mau coba rasanya biar tahu bedanya. Ini yang dari opak kembung. Gurih sih, karena memang dibuat dari santan. Sedangkan ini krikit, yang saya coba krikit, ini dari sari kelapanya. Rasanya kalau untuk wangi, menurut saya ini lebih wangi. Seperti kelapa yang dioseng, kelapa yang disangrai kan wangi. Ini seperti itu. Ya, tapi kembalikan selera. Nah, ada kue yang juga khas Kerawang, yaitu kue bolu kijing. Namanya antik-antik ya. Kue kijing apa sih? Saya coba ya. Isinya ada nanas. Kalau kita mah bilang kue nastar gitu ya. Tapi mereka bilang kue kijing. Nah, ini isinya nanas. Mirip nastar. Cuma nastar kan lebih ke terigunya, bukan kayak bolu. Kalau ini rasanya kayak bolu. Dan ini menarik nih. Ya, ini namanya lempok. Lempok kawista. Saya coba baca apa sih kawista itu, katanya sejenis buah jeruk asem-asem, tapi bukan. Memang dia khas sendiri kawista. Dibuat seperti kayak dodol, orang bilang lempok. Ya. Rasanya asem-asem. Ada harumnya, wanginya. Jarang saya ketemui di Jakarta. Jadi khas banget makanan ini yang memang dikhususkan oleh Kerawang. Ya, kalau Anda mampir rasanya boleh dicicip karena ini khas. Nah, ini juga kue khas yang dari Kerawang. Disebut, orang bilang kue cincin, tapi nama aslinya sepertinya kue ali. Ali itu bentuknya bundar melingkar, maka disebut kue ali. Dibuat ya dengan gula aren dan di atasnya diberi wijen.
seperti kayak kue donat, cuma rasanya teksturnya lebih keras dari donat. Donat kan lembut ya, kalau ini dia enggak, keras dan manis. Nah ternyata Kerawang juga mempunyai kue khas seperti Jawa, rengginang. Ini rengginangnya dicampur dengan terasi. Saya baru tahu gitu ya kalau rengginang ini dibuat dengan terasi. Terasinya wangi banget, berasa banget. Yang suka terasi suka, tapi yang nggak suka terasi mungkin terlalu wangi, ya terlalu berasa terasinya. Rengginang, saya tanya bedanya apa dengan rengginang Jawa? Ini kalau Kerawang selalu pakai terasi. Yang khas lagi satu kue dari Kerawang, ini oleh-oleh khas Kerawang, semprong, kue semprong. Dan ternyata ada rasanya banyak loh. Ada rasa pisang, ada wijen, ya, dan juga ada original, ada nangka dan sebagainya. Saya dapatnya tadi belinya dikasih semprong rasa pisang. Semprong rasa pisang mungkin makanan yang sudah jarang ditemuin di Jakarta. Vanilinya terlalu wangi ya. Jadi kalau saya lebih suka yang sedikit taste-nya lebih ringan sehingga wangi. Vanilinya tidak terlalu nyanter. Kalau ini buat saya terlalu wangi, jadi mengurangi nikmatnya. Padahal rasanya kue semprong itu enak, apalagi dengan semprong wijen. Rasanya, waktu kecil saya suka banget dengan semprong wijen karena wangi. Kerawang ini kota yang khusus ya, dinamakan Kerawang dari bahasa dulunya aslinya dari kerawaan. Artinya tempat yang berawa, tempat yang berlubang, banyak lubang. Ya makanya disebut kerawaan. Tapi akhirnya menjadi Kerawang. Dan ternyata kota Kerawang waktu saya tahu udah berusia cukup lama. Tahun lalu merayakan ulang tahun Kerawang 390 sekian. Sudah hampir memasuki 400 tahun loh Kerawang. Wah luar biasa kota Kerawang. Ya maju terus, sukses. Sekarang juga sudah ramai dikunjungi, menjadi salah satu kota pariwisata. Selain kota Kerawang terkenal dengan kota industri. Dulu terkenal dengan lumbung padinya. Tapi sekarang karena sudah berdiri pabrik-pabrik, di mana ada pabrik industri, elektrik, IT, juga mobil, sehingga akhirnya menjadi kota industri. Saya ada duren. Kenapa? Karena tadi pas mau masuk ke restoran, di depannya ada penjual durian. Saya tertarik karena duriannya digantung begitu banyak banget ya, sehingga akhirnya timbul selera. Brandnya banyak sekali. Masa kayak gitu manis? Iya, cobain. Bagus pisan ieu mah. Bagus teh rasanya. Rasana ge pelem tah. Kita nggak masih bisa makan durian walaupun tidak banyak. Nah duriannya saya beli, saya mau coba, katanya enak. Saya suka durian yang manis-manis pahit. Cuma sayang tadi sudah habis. Jadi dikasih yang manis aja. Saya ambil sedikit saja untuk cicip aja. Manis seperti gula. Ya, rasa pahitnya nggak ada, jadi memang berasa cuma wangi dan manis. Ya, bagi pemburu durian mungkin lebih suka dengan rasa yang manis dan pahit, apalagi ditambah dengan bau arak.
Wah, itu nikmat banget tuh ya. Cuma untuk menemani makan sore hari ini rasanya cukuplah. Makan malam penutup kuliner Kerawang. Saya mampir ke restoran yang katanya baru 6 bulan dibuka dan menunya menu ala Sunda. Saya pesen nasi, katanya yang spesial direkomen ini nasi kecombrang. Ya, nasi kecombrang. Pelayannya, pegawainya selalu bilang nasi kecombrang enak. Nasi kecombrang enak. Jadi saya penasaran pengen cicip. Ini pedes, sudah diolah dengan kecombrang dan cabai. Kayaknya dikasih teri. Wangi kecombrangnya berasa, tapi tidak pedes. Ya, nasi kecombrang saja, tapi tidak pedes. Untuk yang pedes, ini boleh ditambah nih. Cumi asin jingkrak. Kenapa dinamakan cumi asin jingkrak? Dia berkata yang makan ini kepedesan sehingga bisa jingkrak-jingkrak. Saya bilang, kalau saya nggak jingkrak gimana? Dia ketawa. Maka saya mau coba dulu apakah saya berjingkrak-jingkrak setelah mencicipi ini. Ini tantangan bagi saya yang nggak terlalu suka pedes sih. Nggak jingkrak ya, tapi yang terasa asinnya. Cumi asin jingkrak, tidak jingkrak tapi asin. Yang menarik lagi ini nasi tutuk oncom. Namanya menarik, nasi tutuk oncom samjari. Apa sih samjari? Kita pikir nama orang, ternyata samjari sambal ijo teri. Jadinya paket nasi tutuk oncom ditambah dengan ayam samjari itu satu paket. Harganya tidak terlalu mahal, sekitar 60 ribuan. Ini sop gurame. Sop gurame Alam Sari. Bedanya mungkin khasnya dia dikasih kacang, kalau saya bilang ini kacang jogo. Kacang jogo itu, saya bilang kacang jogo. Nah, karena di rumah saya selalu kalau bilang kacang merah ini kacang jogo. Mungkin Anda lebih kenal kacang merah. Ya, ini guramenya. Dikasih tomat hijau. Beda sih dengan rasa sop-sop biasa. Ini terasa banget. Tomat hijaunya membuat cita rasanya sih enak. Jadinya memang khas ikan gurame Alam Sari. Kita percaya Kerawang tetap maju dan biarlah menjadi kota yang banyak diminati oleh para wisata. Baik saudara, kuliner malam ini diakhiri dengan makan malam. Kita bisa berjumpa lagi di acara edisi-edisi kuliner lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, salam sehat buat kita semua.